Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada hari ini secara nasional kita libur karena pemerintah menetapkan bahwa tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi SAW yang jatuh kemarin dialihkan pada hari ini. Kita tidak mempermasalahkan kenapa itu terjadi, namun kita pada kesempatan ini mencoba untuk membicarakan tentang hakikat Maulid Nabi Muhammad SAW yang pada hari ini diperingati secara nasional. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita kaum muslimin dan muslimat dalam memandang peringatan Maulid Nabi SAW terbagi kepada dua secara umum. Yang pertama, memandang bahwa Maulid Nabi itu perlu diperingati untuk menimbulkan semangat kepada kita agar kembali meneladani, mencontoh pribadi Nabi Muhammad SAW. Dengan peringatan yang diadakan setiap tahun, harapannya ialah semakin hari terjadi peningkatan kesadaran kita untuk mengenal sosok pribadi Nabi Muhammad SAW melalui kisah-kisah yang sering dibicarakan, dibacakan, didiskusikan dalam setiap peringatan Maulid Nabi tersebut. Kemudian yang lain menganggap Maulid Nabi itu tidak perlu diadakan. Dengan alasan yang pertama, tidak ada satu nas pun yang memerintahkan kita untuk mesti memperingati Maulid Nabi Muhammad. Berikutnya, kalau hanya dengan memperingati Maulid Nabi SAW yang kita peringati hanya sekali dalam satu tahun, maka kita akan terlalu sempit dan punya kesempatan yang sangat sedikit dan minim untuk membicarakan tentang pribadi Nabi Muhammad SAW yang sangat luhur dan agung dalam kehidupan kita. Maka oleh sebab itu, dengan alasan itu, maka peringatan Maulid Nabi SAW yang hanya sekali satu tahun, maka itu kurang efektif. Kita tidak mengatakan
kita berpihak kepada yang mana, pendapat yang mana. Yang jelas kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW memang adalah umat yang harus berupaya setiap saat, setiap waktu untuk memahami ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW melalui mungkin sirah nabawiyah untuk mengetahui bagaimana pribadi Rasulullah SAW, pribadi para sahabat, orang-orang yang terdekat dengan beliau dalam mengamalkan ajaran Islam. Melalui hadis-hadis Rasulullah yang begitu banyak, yang harus kita baca, yang harus kita pelajari. Melalui Al-Quran sebagai sumber utama pedoman umat Islam, yang harus kita baca, yang harus kita pelajari, yang harus kita telaah setiap saat agar semuanya itu mengarahkan kita semakin hari semakin baik amal dan perbuatan kita. Karena kita yakin Rasulullah SAW mempunyai pribadi yang sangat luhur dan agung. Dan begitu banyak perilaku-perilaku mulia yang sebagai suatu hasanah yang harus kita teladani dalam seluruh aktivitas hidup kita. Amal beliau sehari-hari, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, harus kita jadikan contoh ikutan untuk bagaimana kita juga beramal seperti itu. Maka kita seharusnya lebih memfokuskan perhatian bagaimana kita harus lebih banyak membicarakan, lebih banyak belajar tentang bagaimana sesungguhnya amal-amal, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang menjadi uswatun hasanah bagi kita, yang harus kita pahami, yang harus kita dalami, yang harus kita amalkan setiap hari. Inilah yang akan bermanfaat bagi kehidupan kita. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka untuk itu keseriusan kita sangat dituntut agar usia yang masih Allah berikan kepada kita pada hari ini, marilah kita manfaatkan untuk kita isi dengan belajar banyak, mengisi kehidupan kita ini untuk banyak ingin mengetahui baik pribadinya Rasulullah secara khusus ataupun nas-nas Al-Quran dan Sunnah yang membimbing kita baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk kita jadikan semuanya itu sebagai pedoman hidup kita agar apa yang akan kita lakukan, agar apa yang kita ucapkan atau tindakan apa yang mau kita lakukan semuanya itu sumbernya, semuanya itu pedomannya adalah kepada Al-Quran dan Sunnah atau kepribadian Rasulullah yang beliau terapkan selama hidupnya, selama hidup di dunia. Kita memang adalah umat beliau yang jauh sekali dari beliau. Beliau sudah tidak ada lagi sejak 14 abad yang lalu. Kita tidak bertemu dengan beliau. Jangankan dengan beliau, dengan sahabatnya, dan para tabi'in, tabi'in, juga tidak pernah kita bertemu. Namun kita meyakini ajaran beliau. Ada ajaran beliau itu yang sampai kepada kita, baik sejarah hidupnya, ataupun Al-Quran sebagai pedoman utama, sebagai yang ditinggalkan beliau, atau sunnah, hadis-hadis Rasulullah
Rasulullah SAW yang dijadikan penunjang atau penjelas dari isi dari Al-Quran tersebut. Kita termasuk hamba Allah yang terpilih untuk bagaimana kita mengimani Al-Quran dan Sunnah serta mengikuti garis-garis cara-cara hidup yang diajarkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Inilah jaminan keselamatan. Maka untuk itu pada kesempatan ini kita mengetuk kesadaran kita bersama. Marilah kita manfaatkan hari-hari yang masih Allah berikan kepada kita ke depan untuk lebih banyak memfokuskan perhatian kita. Mana kita mengetahui lebih dalam, lebih banyak, lebih luas tentang pribadi Rasulullah untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Bagaimana hari demi hari yang masih Allah berikan ini, kita pelajari Al-Quran, kita baca isi kandungannya apa. Apa perintah yang ada di dalamnya untuk kita lakukan, apa larangan yang ada di dalamnya untuk kita tinggalkan. Betapa banyak sejarah-sejarah yang dikutip dalam Al-Quran yang kita jadikan teladan. Betapa umat terdahulu yang mengingkari ajaran Allah dan Rasulnya, yang mereka dibinasakan. Dan kita ditunjuki ke jalan mana kita harus melangkah. Begitu banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang belum kita baca, yang belum kita pahami, yang belum kita mengetahui apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya untuk kita teladani pula dalam kehidupan kita. Sehingga dengan itu semua, dengan kesempatan yang kita gunakan untuk itu, insya Allah hari demi hari yang kita lalui adalah hari-hari yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan hidayah. Setiap langkah yang kita langkahkan adalah langkah yang penuh dengan bimbingan Allah dan Rasul. Setiap perbuatan yang kita lakukan adalah perbuatan yang terarah sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Setiap ucapan yang kita ucapkan adalah ucapan yang penuh dengan kebijaksanaan, penuh hikmah yang mengarahkan kita, mengarahkan orang-orang di sekitar kita akan semakin hari semakin baik. Dan kita berdoa pada penghujung kehidupan kita nanti, kita adalah hamba Allah yang terbimbing dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita harapkan sesuai dengan apa yang Allah firmankan di dalam surat Al-Fajr, yang Allah katakan himbau kita dengan kalimat irji'i ila rabbiki radiyatan. Kita kembali kepada Allah nanti dipanggil oleh Allah dalam keadaan jiwa yang tenang, yaitu jiwa yang tenang adalah jiwa yang penuh kedamaian dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemenangan tunggu-tunggu. Ingat, hidup kita tidak lama. Kematian sudah menunggu kita. Maka marilah kita mati dalam keadaan ridho Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan hari-hari yang masih Allah berikan ini untuk sebaik-baik mungkin mempersiapkan diri dengan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat, yaitu dengan cara mempelajari Al-Quran dan Sunnah sebagai bimbingan hidup kita untuk keselamatan baik di dunia sampai ke akhirat. Demikian saja, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.